Iki open camera ya? Ora. Ini udah di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Sinta. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Teori Perilaku Organisasi dari kelas manajemen keempat. Di sini akan memaparkan materi yang telah kami buat berjudul kepemimpinan. Sebelumnya, adapun anggota dari kelompok ini adalah saya sendiri, Bunda Nurizkia, lalu ada Rosa, ada Erin, ada Ariska, serta ada Faris Chandra. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Faris. Baik, izin menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang pengaruh dan inspirasi. Sifat dari kepemimpinan itu kompleks dan melibatkan berbagai faktor, seperti aversi, ketelitian, dan kecerdasan emosional. Nah, gaya dari kepemimpinan yang efektif tidak sifat satu ukuran untuk semua. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung pada situasi dan budaya organisasi. Teori kontingensi menekankan bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi. Next. Nah, yang selanjutnya adalah menurut dari Fielder, mengidentifikasi tiga dimensi situasi yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, yaitu ada dimensi-dimensi ini dan gaya kepemimpinan individu. Organisasi dapat menempatkan pemimpin yang tepat pada posisi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Next. Balik selanjutnya ada teori kontingensi kepemimpinan. Teori kontingensi itu ada model Finder. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan yang terfokus pada hubungan pribadi, struktur tugas, dan kekuatan posisi. Ada kesesuaian. Kesesuaian itu adalah gaya kepemimpinan dengan situasi untuk efektivitas maksimal. Terus yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi itu mengidentifikasi gaya kepemimpinan dan situasi yang sesuai. Ada yang selanjutnya kepemimpinan situasional, itu pendekatannya ada gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan kesiapan dari pengikut itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada tingkatan kesiapan, itu menilai kesiapan pengikut dan menilai gaya kepemimpinan. Contohnya instruksional, persuasif, partisipatif, dan delegatif. Untuk selanjutnya ada selanjutnya itu ada model jalur tujuan. Itu berfokus pada motivasi pengikut dengan mengatur jalur untuk mencapai tujuan. Gaya kepemimpinannya sendiri itu deskriptif, suportif, partisipatif, dan achievement oriented. Kesesuaian memiliki gaya yang paling sesuai untuk meningkatkan motivasi pengikut. Ya, lalu selanjutnya ada model kepemimpinan partisipatif. Di situ di mana konsepnya mengajak pengikut untuk terlibat dalam mengambil keputusan. Manfaatnya itu meningkatkan komitmen dan keputusan kinerja. Untuk selanjutnya ada teori pertukaran pemimpin anggota atau leader member action LMX. Teori pertukaran pemimpin anggota atau leader member actions atau LMX berfokus pada hubungan individu antara pemimpin dan setiap anggota tim. Inti dari teori ini adalah yang pertama hubungan kualitas, di mana pemimpin membangun hubungan yang berbeda dengan setiap anggota tim, menghasilkan kelompok in-group yang anggotanya mendekat dan memiliki akses lebih besar, serta out-group di mana anggotanya memiliki hubungan yang lebih formal dan kurang akses. Pengaruhnya sendiri itu kualitas hubungan mempengaruhi dari motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja anggota. Dari penerapannya ini meningkatkan hubungan dengan semua anggota untuk meningkatkan efektivitas tim. Untuk selanjutnya
Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformasional, dan transaksional. Nah, kepemimpinan karismatik itu menurut Max Weber atau ahli sosiologi mendefinisikan karisma yang dari bahasa Yunani itu berarti karunia, yang berarti bahwa kemampuan untuk mempengaruhi bukan berasal dari otoritas tradisional atau formal, namun lebih kepada persepsi pengikut bahwa pemimpin diberkahi dengan kualitas yang luar biasa. Pemimpin karismatik mempengaruhi pengikutnya dengan cara menyampaikan visi yang menarik serta strategi dalam jangka panjang untuk memperoleh suatu tujuan dengan mengaitkan masa sekarang dan masa depannya lebih baik bagi organisasi. Next. Nah, di sini ada karakteristik pemimpin karismatik. Yang pertama ada percaya diri, terus ada memiliki visi yang berbeda sebagai seorang agen perubahan, dan pemimpin memberikan pengorbanan diri. Nah, ada juga sisi gelap pemimpin karismatik. Para pemimpin yang karismatik sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan, tidak serta-merta bertindak untuk kepentingan terbaik bagi organisasi mereka. Banyak yang memungkinkan tujuan pribadi mereka dan mengesampingkan tujuan dari organisasi. Para pemimpin yang secara serampangan menggunakan sumber daya dalam organisasi untuk keuntungan pribadi mereka, dan para eksekutif yang melanggar hukum dan batasan-batasan etika untuk menggelembungkan harga saham dan memungkinkan bagi para pemimpin untuk memperoleh uang tunai sebesar jutaan dolar dalam opsi saham. Next. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan transformasional. Konsep awal tentang kepemimpinan transformasional ini dikemukakan oleh James yang secara eksplisit mengangkat suatu teori bahwa kepemimpinan transformasional adalah sebuah proses di mana pimpinan dan para bawahannya berusaha untuk mencapai tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Dengan kepemimpinan transformasional ini, pengikut merasa percaya, mengagumi, setia, dan menghormati pemimpin, dan termotivasi untuk melakukan hal yang lebih dari apa yang diharapkan. Nah, ini ada karakteristik kepemimpinan transformasional. Yang pertama ada mempunyai visi yang besar dan mempercayai organisasi. Yang kedua, menempatkan diri sebagai motor penggerak perubahan. Yang ketiga, berani mengambil resiko dengan pertimbangan yang matang. Yang keempat, memberikan kesadaran pada bawahan akan pentingnya hasil pekerjaan. Yang kelima, memiliki kepercayaan akan kemampuan bawahan. Next. Next. Nah, selanjutnya adalah kepemimpinan sebelumnya, Ros. Next, Ros. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan transaksional. Nah, kepemimpinan transaksional meliputi proses pertukaran yang menghasilkan pemenuhan pengikut terhadap permintaan pemimpin, namun tidak menghasilkan antusiasme dan komitmen untuk mencapai sasaran. Nah, menurut Bass tahun 1985, kepemimpinan transformasional dan transaksional itu berbeda, namun tidak saling terpisah. Kepemimpinan transformasional meningkatkan motivasi dan performa pengikut lebih dari kepemimpinan transaksional. Namun, pemimpin yang efektif menggunakan kombinasi di antara tipe kepemimpinan. Next. Kemudian berikutnya ada evaluasi kepemimpinan transaksional. Jadi, kepemimpinan transaksional ini mendukung produktivitas dan keuntungan tinggi serta meningkatkan kinerja individu dan tim. Meskipun seperti itu, tidak selalu sama efektifnya di setiap situasi. Kepemimpinan ini lebih efektif dalam organisasi kecil dan interaksi langsung dengan karyawan. Jadi, kalau menggunakan kepemimpinan transaksional, maka itu tuh harus dalam lingkup yang kecil, di mana si bos ini atau si kepala departemen atau kepala divisi atau manajer itu bisa berhubungan langsung dengan karyawan. Para pemimpin transaksional memiliki kepercayaan diri tinggi dan dapat mengurangi stres bagi pengikutnya. Sehingga studi menunjukkan bahwa fokus pada individu dan tim dapat meningkatkan kinerja secara signifikan, namun tergantung pada situasinya. Berikutnya ada kepemimpinan autentik. Jadi kepemimpinan autentik ini adalah gaya kepemimpinan yang menekankan kejujuran, keterbukaan, konsistensi,
antara nilai-nilai pribadi dan perilaku kepemimpinan. Pemimpin autentik dikenal sebagai individu yang sadar akan dirinya sendiri, termasuk emosi, kekuatan, dan kelemahannya. Mereka berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Berikutnya ada kepemimpinan beretika. Para peneliti mempelajari implikasi etika dalam kepemimpinan karena ada peningkatan minat terhadap etika di seluruh bidang manajemen. Di situ ditemukan bahwa banyak pemimpin di masa lalu dianggap kurang beretika seperti Martin, John, dan Thomas. Pemimpin perlu menciptakan ekspektasi etika bagi anggota organisasi dan memiliki peran penting dalam meningkatkan perilaku etis dalam organisasi. Kepemimpinan transformasional dan karisma juga memiliki elemen etika. Para pemimpin perlu memperlakukan para pengikut dengan adil dan jujur untuk menjadi efektif. Etika berperan dalam mengurangi konflik interpersonal. Jadi, pemimpin puncak itu harus menetapkan standar etika tinggi, memberikan contoh perilaku, dan mendorong integritas. Program pelatihan kepemimpinan beretika disarankan untuk mengajarkan nilai budaya kepada pemimpin. Pemimpin harus mengekspresikan keyakinan etika mereka untuk membangun fondasi kepercayaan, rasa persatuan, dan menginspirasi pengikutnya. Pernyataan pemimpin yang beretika dapat berdampak baik atau buruk tergantung pada cara mereka menyampaikannya. Pemimpin karismatik bersosialisme membawa nilai-nilai positif dari para pekerja sejajar dengan tujuan yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya ada kepemimpinan yang melayani. Jadi konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert pada tahun 1970, di mana pemimpin melayani akan membantu pengikut tumbuh dan berkembang tanpa hanya fokus pada diri sendiri atau menggunakan kesuksesan untuk mencapai tujuan. Jadi si Robert ini percaya bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, dia harus menjadi karyawan yang baik terlebih dahulu. Karakteristik perilaku pelayanan seperti mendengarkan, berempati, dan mendukung pengikut dapat meningkatkan kinerja tim dan komitmen organisasi. Studi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang melayani dapat lebih efektif dalam budaya tertentu seperti Asia Timur. Berikutnya ada kepercayaan dan kepemimpinan. Jadi kepercayaan dan kepemimpinan itu saling berhubungan. Kepercayaan itu adalah keyakinan psikologis yang membuat seorang rentan terhadap orang lain. Oleh karena itu, kenapa kepemimpinan itu harus memiliki sifat percaya? Karena seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi bawahannya. Pengikut yang percaya pada pemimpin merasa aman dari penyalahgunaan. Pemimpin transformasional menciptakan keyakinan bahwa arahan terbaik untuk semuanya. Dalam konteks hubungan kerja, kepercayaan adalah kunci dalam kolaborasi dan pengakuan atas kontribusi. Organisasi modern tergantung pada kepercayaan untuk memastikan kinerja yang tinggi dan motivasi untuk mencapai tujuan bersama. Baik, selanjutnya adalah bagaimana kepercayaan itu dapat dikembangkan bagi seorang pemimpin. Jadi pemimpin ketika ingin mengembangkan kepercayaan kepada anggotanya perlu memiliki tiga hal, yaitu integritas, kebajikan, serta kemampuan. Integritas merupakan konsistensi antara apa yang dilakukan serta apa yang dikatakan. Pemimpin yang memiliki sifat integritas akan lebih mudah dipercaya oleh para pengikutnya karena menunjukkan bahwa pemimpin tersebut memiliki sifat yang baik. Selanjutnya adalah kebajikan, di mana di mana artinya adalah perilaku yang memperlihatkan tolak ukur budi yang tinggi, serta yang ketiga adalah kemampuan. Jadi para pemimpin ketika ingin membangun sebuah kepercayaan harus memiliki pengetahuan dan keahlian teknik yang lebih daripada para pengikutnya, sehingga para pengikut akan lebih mudah memberikan kepercayaan mereka kepada pemimpin. Selanjutnya adalah kepercayaan sebagai sebuah proses, di mana kepercayaan tidak bisa didapatkan secara instan, melainkan melalui serangkaian proses pengamatan orang lain untuk melihat apakah seseorang memiliki perilaku yang dapat dipercaya atau tidak. Dalam proses pengamatan seseorang untuk mengetahui perilakunya akan sangat dipengaruhi oleh waktu, karena semakin lama periode pengamatan, maka tingkat kepercayaan yang terbangun juga akan semakin kuat. Next. Next, Rosa.
Ros? Udah, Bun. Baik, selanjutnya adalah tantangan membangun kepemimpinan. Jadi, tantangan membangun kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama adalah kepemimpinan sebagai sebuah atribut, di mana ada sebuah teori atribut yang menyatakan bahwa penting bagi seorang pemimpin, yang paling penting bagi seorang pemimpin adalah proyeksi penampilan dibandingkan dengan pencapaian aktual. Jadi, tantangan untuk seorang pemimpin di teori atribut adalah bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa memproyeksikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang baik dengan menampilkan diri sebagai orang yang cerdas, menarik, mahir dalam berkata lisan, agresif dalam bekerja keras, dan konsisten. Tantangan yang kedua adalah substitusi dan menetralisir kepemimpinan. Pada lingkungan bisnis yang tidak stabil dan penuh dengan ketidakpastian, dapat menetralisasi kekuasaan kepemimpinan. Pemimpin yang unggul harus dapat menghadapi ketidakpastian dengan kepala dingin dan membuat keputusan yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Tantangan yang ketiga adalah kepemimpinan secara online. Di era online sekarang ini sangat menghambat pembangunan kepemimpinan. Hal ini karena komunikasi media online cenderung lebih buruk dari komunikasi tatap muka dalam hal membangun kepercayaan. Jadi pemimpin dituntut untuk dapat memiliki kemampuan menulis yang sangat baik. Next. Sebelumnya. Selanjutnya adalah bagaimana menciptakan pemimpin yang efektif. Jadi ada 2 langkah untuk menciptakan pemimpin yang efektif. Yang pertama adalah memilih para pemimpin. Pemilihan pemimpin harus tepat mungkin karena untuk pemimpin akan menentukan jalannya sebuah organisasi. Pemimpin yang efektif harus memiliki beberapa kelebihan dibandingkan orang biasa atau orang lain. Hal tersebut seperti pengetahuan yang luas, pribadi yang ekstrovert, teliti dan kepandaian dalam emosional yang baik, serta pengalaman yang mumpuni. Untuk mengetahui seseorang memiliki kelebihan tersebut, biasanya akan menggunakan berbagai tes. Yang kedua adalah pelatihan pemimpin. Setelah pemimpin ini dipilih, pemimpin yang baik tidak cukup menjadikan mereka pemimpin yang efektif. Harus ada pelatihan yang intensif untuk memastikan mereka mempunyai keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Beberapa pelatihan yang biasanya dijalankan meliputi pelatihan kepemimpinan, kepercayaan, pelatihan karismatik, dan berbagai pelatihan yang bertujuan untuk mengasah bakat kepemimpinan mereka. Untuk kesimpulan dari materi pada kali ini adalah kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Pemimpinlah yang akan mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Apabila sebuah organisasi dipimpin oleh pemimpin yang tepat, maka akan semakin cepat untuk mencapai tujuannya. Begitu juga sebaliknya. Untuk referensi dari materi kami menggunakan buku Perilaku Organisasi, karangan Stephen Robin dan Timothy A. Judge. Baik, sekiranya itu saja yang bisa kelompok kami sajikan untuk materi kali ini. Saya mewakili semua anggota kelompok, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami masih banyak kekurangan, serta kami mengucapkan terima kasih apabila ada yang mendengarkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.